Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kalau kalian pecinta Buffett, pasti pernah dengar kalau Berkshire Hathaway pernah berinvestasi di saham BYD. Dari saham mobil listrik itu, Buffett untung ribuan persen loh. Tapi, sebagai investor kalian harusnya bukan cuma tergiur sama keuntungannya dia. Kalian seharusnya lebih berfokus pada pertanyaan yang seperti ini. Gimana sih caranya Buffett bisa menemukan perusahaan ini? Terus kenapa dia kok mau berinvestasi di perusahaan Cina daripada berinvestasi ke Tesla? Nah, hari ini gue akan bahas kisahnya supaya kita-kita ini tambah pinter berinvestasi saham. Setuju? Langsung kita mulai ya. Awalnya, ide investasi ini bukan datang dari Buffett langsung, melainkan dari tangan kanannya, Charlie Munger. Sekitar tahun 2008, Munger diperkenalkan kepada seorang insinyur bernama Wang Chuanfu melalui perantara Lilu, satu-satunya manajer investasi yang dipercaya Munger untuk mengelola uang pribadinya. Saat itu BYD hanyalah perusahaan anak bawang yang baru 5 tahun bikin mobil. Mobil pertamanya, BYD F3, sering dicibir karena desainnya mirip banget sama Toyota Corolla. Tapi tepat di tahun 2008, BYD bikin geger dengan merilis F3 DM, mobil plug-in hybrid pertama di dunia. Di saat raksasa otomotif Amerika dan Jepang masih skeptis soal listrik, Wang Chuanfu sudah melangkah 10 tahun ke depan. Inilah yang dilihat Munger tapi dilewatkan oleh dunia. BYD bukan sekadar meniru, mereka sedang mencuri start teknologi masa depan. Tapi, apakah Munger cuma melihat sosok Wang Chuanfu saja? Tentu tidak. Munger adalah tipe investor yang sangat kritis. Analisa Munger terhadap BYD melampaui sekadar angka. Inilah beberapa poin yang dilihat Charlie Munger. Yang pertama, keunggulan teknologi baterai. Munger melihat BYD bukan sebagai perusahaan mobil, tapi perusahaan baterai yang kebetulan bikin mobil. Saat itu, BYD sudah menguasai pasar baterai smartphone global. Munger sadar, siapapun yang menguasai teknologi baterai, dia yang akan memenangkan masa depan energi. Yang kedua, budaya kerja fanatik BYD. Charlie Munger terkesima dengan efisiensi BYD. Di saat perusahaan Amerika sibuk outsourcing, BYD justru membuat hampir semua komponennya sendiri untuk menekan biaya serendah mungkin. Yang ketiga, sosok Wang Chuanfu. Charlie Munger bilang ke Buffett kalau Wang Chuanfu adalah gabungan antara Thomas Edison dan Jack Welch. Dia bisa menyelesaikan masalah teknis seperti Edison, dan dia bisa mengeksekusi bisnis seperti Welch. Untuk meyakinkan dirinya, Munger gak hanya duduk di balik meja. Dia mengirim utusan dan bahkan berkomunikasi intensif untuk memverifikasi karakter Wang Chuanfu. Munger melihat Wang Chuanfu sebagai sosok yang sangat hemat, tipe seorang pemimpin yang gak akan menghamburkan uang pemegang saham untuk gaya hidup mewah. Inilah yang membuat Munger berani bilang ke Buffett untuk segera berinvestasi di BYD. Gimana cara Buffett menganalisis BYD? Dia nggak pakai indikator ribet yang bikin pusing. Buffett menggunakan prinsip Circle of Competence yang dimodifikasi, hasil kolaborasi otaknya dengan Charlie Munger. Yang pertama, melihat mod yang sesungguhnya di BYD. Buffett biasanya benci perusahaan teknologi karena perubahannya terlalu cepat. Tapi di BYD, dia melihat sesuatu yang berbeda, yakni efisiensi manufakturnya. Dalam laporan tahunannya, Buffett menyebut BYD sebagai perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Karena BYD punya kontrol total atas rantai pasokan. Mereka bikin baterai sendiri, komponen sendiri, sampai jok mobil sendiri. Ini mirip cara konglomerat besar di Indonesia mendominasi pasar dengan menguasai dari hulu ke hilir, sehingga harga mereka sangat kompetitif. Buffett menyimpulkan bahwa BYD bukan perusahaan teknologi spekulatif, melainkan perusahaan manufaktur yang sangat efisien. Yang kedua, investasi pada the right person. Ini adalah poin yang paling krusial. Buffett secara resmi mengakui keputusannya di BYD adalah bentuk kepercayaan mutlak pada pemimpinnya.
Dalam wawancara dengan majalah Fortune, Buffett bilang, "Charlie lah yang meyakinkan saya." Dan dia benar. Wang Chuanfu adalah orang yang luar biasa. Dia punya visi yang sangat luas, tapi tetap sangat teknis dan hands-on. Buffett sangat terkesan karena Wang adalah insinyur yang paham teknis, bukan sekadar CEO berdasi. Buffett pernah memujinya dengan ungkapan, "He is a guy who works with his hands." Ia mengagumi bagaimana Wang mengerti setiap detail kecil mesinnya. Yang ketiga, dorongan Charlie Munger. Kita nggak bisa bicara BYD tanpa Charlie Munger. Munger lah yang memaksa Buffett untuk keluar dari zona nyamannya. Di panggung RUPS Berkshire Hathaway, Munger secara terbuka menyebut BYD sebagai keajaiban kecil dan hal paling luar biasa yang pernah ia lihat. Munger menceritakan betapa fanatiknya Wang Chuanfu yang bekerja 70 jam seminggu. Bagi Buffett, jika orang seteliti Munger sampai menyebut seseorang sebagai gabungan Thomas Edison dan Jack Welch, maka itu adalah sinyal investasi yang mutlak. Buffett pun akhirnya mengaku di depan publik bahwa investasi di BYD adalah salah satu momen terpintar Charlie Munger dalam karirnya. Bukan karena dia jago prediksi masa depan mobil listrik, tapi karena dia berhasil menemukan manajer paling mengesankan yang pernah ia temui. Bagi Buffett, BYD adalah bukti bahwa kemampuan eksekusi jauh lebih berharga daripada sekadar ide cemerlang. Oke, sekarang kita bicara tentang angka ya. Karena ini bagian yang paling seru buat kita para investor. Bener nggak? Saat Berkshire masuk di tahun 2008, valuasinya sebenarnya cukup menarik untuk perusahaan yang sedang tumbuh pesat. P/E ratio BYD saat itu sekitar 10 hingga 15 kali. Sedangkan untuk nilai PBV BYD berada di kisaran 2-3 kali. Memang nggak semurah saham value tradisional yang di bawah 1 kali, tapi Buffett melihat kualitas asetnya jauh melampaui angka di atas kertas. Selama 14 tahun memegang saham BYD, Buffett juga menikmati dividen. Meskipun BYD adalah perusahaan pertumbuhan yang butuh banyak modal untuk riset, mereka tetap rutin membagikan dividen setiap tahun. Memang dividen yield-nya kecil, rata-rata di bawah 1% per tahun. Tapi jangan salah, karena jumlah saham Buffett sangat banyak, yakni 225 juta lembar, total uang tunai yang masuk ke kantong Berkshire Hathaway mencapai puluhan juta dolar setiap tahunnya hanya dari dividen saja. Keren ya? Di tahun 2022, setelah memegang saham ini selama 14 tahun, harga BYD terbang tinggi. Berkshire mulai melakukan penjualan bertahap. Modal awal yang hanya 232 juta dolar, valuasi tertingginya sempat menyentuh lebih dari 8 miliar dolar. Itu artinya keuntungan modal lebih dari 3.000%. Per Maret 2025, laporan keuangan terbaru menunjukkan Berkshire telah melepas seluruh sisa sahamnya di BYD. Buffett resmi exit total dengan membawa profit yang luar biasa besar, membuktikan bahwa investasi pada masa depan bisa memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada sekadar bunga deposito. Nah, itulah cerita investasi Buffett di BYD. Cerita yang unik ya? Apakah kalian suka ceritanya? Kalau suka, jangan lupa share ke teman-teman investor kalian, siapa tahu kalian jadi teman sukses bagi mereka. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.